Padi, horti, palawija banyak. Hanya tadi seperti Mas Safi katakan, ketika itu sudah dapat, lalu kita perjualbelikan, ada kriminalisasi karena harus mematuhi undang-undang. Nah kebetulan banyak kejadian di Aceh, di Kediri kemarin dan lain-lain. Kalau sudah masuk ke dalam sistem itu, ya kita harusnya patuh. Oleh karenanya kebetulan ada IPB, ada Tani Center IPB membantu melakukan bagaimana mendaftarkan secara benar. Sebetulnya tidak mahal, tapi memang ada komponen-komponen yang harus dibayar mahal. Di proses pendaftarannya sendiri gampang, tapi syarat untuk mendaftarkannya itu susah, perlu biaya banyak. Misalnya uji multilokasi atau uji adaptasi, itu paling tidak harus di 8 lokasi yang bisa dilakukan di 2 musim tanam, 4 lokasi 2 musim tanam, atau 1 musim tanam di 8 lokasi untuk padi. Untuk palawija beda. Nah, Gerakan Petani Nusantara punya jaringan itu. Tapi nanti ada uji ketahanan terhadap orang, uji ketahanan, semuanya biaya. Nah itu makanya kita coba dengan pengalaman ini, bagaimana kalau ini nanti lolos menjadi benih milik petani yang bisa diperjualbelikan tanpa ada efek hukum kriminalisasi petaninya. Banyak yang ngantri di belakang sebetulnya, tetapi kalau proses itu dijalankan dengan kebersamaan dan lain-lain, kalau 1 juta ditanggung 1.000 rupiah ditanggung sendiri kan susah. Tapi kalau 1.000 rupiah ditanggung 1.000 orang jadi jatuhnya kan serupiah dan kekuatan kita di situ. Uji multilokasi. Ini hanya contoh supaya kita tahu prosedurnya dibuat rame-rame. Ada 6 galur yang kita kasih tanda calon varietas ditandingkan dengan Inpari 30 dan Cihera. Dan itu mulai dari awal, hanya perbedaannya di uji multilokasi ini, teknologi yang digunakan adalah teknologi biointensif. Jadi sangat ramah lingkungan, menghindari penggunaan pestisida, pupuk seperlunya. Jadi dilihat gitu dan diperbandingkan antara varietas itu. Ada SOP-nya yang disusun oleh petani untuk membuat kaitannya dengan IPB itu kebetulan ini sekedar informasi aja, ada program pemerintah sekarang itu ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya mahasiswa itu diwajibkan banyaknya 20 kredit untuk belajar di luar bidang studinya, kalau bisa di luar kampus. Jadi bukan kalau belajar tanah nggak hanya harus di tanah, tapi kalau bisa yang lain, ekonomi atau apa gitu. Nah ini kesempatan ini digunakan juga supaya mahasiswa itu belajar, misalnya mahasiswa hukum belajar melihat di sini, dan jadi semuanya, karena sekarang itu sudah musimnya atau sudah zamannya untuk saling bekerja sama. Nah proses itu dilakukan. Harapannya juga dari sini ini sudah banyak yang panen. Dari mahasiswa-mahasiswa itu juga bisa membuat laporan penelitian tentang pertumbuhan tanaman antar varietas, dijadikan skripsi. Sedulur-sedulur PPL mungkin bisa mengamati jadi laporan kecil gitu yang bisa agak kredit. Teman-teman PUPT itu bisa melaporkan juga untuk varietas ini sambil memantau misalnya perkembangan populasi orang. Bisa, saya kira disetujui itu dipakai alat itu, karena itu percobaannya terstruktur milik banyak orang, dan kalau bisa ngamati kan bagus. Semakin banyak orang ikut, semakin banyak informasi yang dikumpulkan, semakin ada dijagongkan begini banyak, semakin belajar banyak. Kami tidak berpretensi bahwa hasilnya petani itu lebih baik atau tidak, mainnya kita kaji. Sengaja memang ada yang mendampingi itu di IPB, itu ada Pak Ajrial, ada Pak Willy, itu pemulia tanaman dari IPB, ada Pak Zambani dari industri benih. Itu sengaja varietas yang dikembangkan IPB
tidak diikut sertakan. Tadinya rencananya adalah di petani, di IPB, tapi kata Pak Adrian, jangan gitu kan, kita ingin menonjolkan yang punya petani. Nanti kalau punya IPB, ya mungkin IPB menang atau moga-moga kalah gitu, tapi kan bukan tujuannya. Bukan tujuannya untuk mempromosikan karya petani. Jadi itu yang dilakukan. Nah, proses itu. Ini yang tujuannya pertama, ini terima kasih atas rawuhnya.